Ada juga mungkin teman-teman yang kontraknya tidak diperpanjang secara otomatis, tetapi perusahaan yang meminta teman-teman untuk memanjangkan kontrak teman-teman di perusahaan tersebut. Itu ada seperti itu. Berbanding terbalik ketika teman-teman berada di Indonesia, teman-temanlah yang memohon kepada perusahaan untuk kontrak teman-teman diperpanjang seperti itu ya. Kayaknya orang-orang yang bekerja digaji di bawah UMR itu hal yang wajar aja seperti itu. Tidak ada tindakan apapun dari Dinas Tenaga Kerja seperti itu. Yang mana sebenarnya kan ini standar gaji udah ditentukan nih. Tapi perusahaan melanggar standar ini demi keuntungan mereka seperti itu. Harusnya kan itu adalah perusahaan-perusahaan yang harus ditindak seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan sedikit berbagi pemikiran kepada teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, gue kemarin sempat pulang berlebaran bersama keluarga ya teman-teman, di Indonesia. Dan itu sudah sudah nananeng kamburi, sudah 7 tahun lamanya gue nggak lebaran bersama dengan keluarga seperti itu. Jadi kemarin karena mumpung ada kesempatan, gue itu mengambil cuti berbayar gue atau UQ gue untuk pulang ke Indonesia seperti itu. Walaupun cuma 2 minggu, gue beruntung bisa mempelajari sesuatu yang baru dan gue merasa ada banyak hal yang bisa gue dapatkan ketika gue berada di Indonesia seperti itu. Sehingga di sini ketika gue di Indonesia, gue merasa sangat bersyukur sekali karena gue sekarang tinggal dan bekerja di Jepang seperti itu ya teman-teman ya. Dan karena waktu itu gue memang pulangnya sudah terencana, jadi gue mengabari ke teman-teman gue juga kalau gue sekarang berada di Indonesia seperti itu. Dan ketika gue berada di Indonesia, tentunya selain berkumpul dengan keluarga, tentunya kita berkumpul dengan circle kita yang lama, baik itu teman komunitas, teman waktu di kampus seperti itu ya, atau teman-teman yang dekat-dekat rumah seperti itu. Nah, tentunya dari mereka-mereka semua gue mendapatkan beberapa cerita dan pengalaman dari mereka ya teman-teman, yang mana pengalaman dari mereka tersebut kadang ada pengalaman yang bagus, ada pengalaman yang kurang enak seperti itu ya, sehingga dari pengalaman-pengalaman orang-orang tersebut gue bisa mendapatkan pelajaran yang sangat banyak dan merasakan perasaan yang bersyukur yang sangat luar biasa seperti itu ya teman-teman ya. Aduh, silau. Nah, jadi ya teman-teman ya, dari sebagian cerita teman-teman gue itu, ada beberapa teman-teman itu yang mengeluhkan tentang kehidupannya di Indonesia ya teman-teman. Jadi ketika dia di Indonesia, mereka mengeluhkan pekerjaan mereka yang sangat sulit sekali untuk mereka lakukan seperti itu. Selain mereka sulit cari pekerjaan, ketika mereka dapat pekerjaan, pekerjaannya juga tidak bisa mendukung kehidupan mereka seperti itu. Nah jadi ya, ada salah satu teman gue yang bercerita kepada gue seperti itu ya, kalau dia itu sudah menganggur sekitar 6 bulan lebih seperti itu. Kenapa dia menganggur? Karena dia kerjanya itu sistemnya kontrak ya teman-teman. Jadi kan gue kurang tahu nih bagaimana sistem di Indonesia. Jadi kan di Indonesia itu kalau misalnya kita kontraknya 1 tahun bekerja, ya udah kerjanya 1 tahun aja. Terlepas nanti diperpanjang atau tidak, tentunya teman-teman akan bekerja dulu selama 1 tahun seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang di Indonesia setelah dia dapat pekerjaan, dia tidak mau berhenti di tengah jalan seperti itu umumnya. Karena kan cari kerja di Indonesia susah seperti itu. Walaupun dapat perusahaan yang kurang mengenakan, jadi pahit-pahitnya mau nggak mau harus ditelan seperti itu agar tetap bisa menyambung hidup seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi beberapa teman-teman gue yang nganggur itu biasanya mereka itu kehabisan kontrak ya teman-teman, atau kontraknya tidak diperpanjang oleh perusahaan seperti itu. Di situ gue sempat berpikir ya teman-teman, oh jadi di Indonesia sistemnya seperti itu. Gue nggak tahu, karena di Jepang kita kalau mau memperpanjang kontrak itu biasanya gampang sekali ya teman-teman. Kadang di sistem kontrak itu memang ada kontrak itu yang diperpanjang otomatis, seperti kontrak kerja gue. Gue misalnya kontraknya itu per tahun, tetapi setiap tahun itu perpanjangannya otomatis tanpa harus dibikin lagi ulang kontraknya. Ada juga mungkin teman-teman yang kontraknya tidak diperpanjang secara otomatis, tetapi perusahaan yang meminta teman-teman untuk memanjangkan kontrak teman-teman di perusahaan tersebut. Itu ada seperti itu. Berbanding terbalik ketika teman-teman berada di Indonesia, teman-temanlah yang memohon kepada perusahaan untuk kontrak teman-teman diperpanjang seperti itu ya. Jadi kan kadang nasib kita di Indonesia itu tergantung pada perusahaan kalau kita masih bekerja di bawah orang lain seperti itu. Kalau misalnya kontrak kita nggak diperpanjang misalnya, atau tidak mau diperpanjang atau dihabiskan saja di situ, teman-teman otomatis harus mencari pekerjaan lagi ya teman-teman ya. Yang mana untuk mencari pekerjaan teman-teman itu persaingannya di Indonesia itu luar biasa sulit sekali. Selain teman-teman bersaing dengan para lulusan baru yang jumlahnya luar biasa banyak, teman-teman juga bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman. Setelah itu ketika teman-teman bersaing dengan orang yang punya pengalaman, teman-teman bersaing dengan para senior yang pendidikannya lebih tinggi mungkin daripada teman-teman dan pengalamannya jauh lebih tinggi pada teman-teman seperti itu. Dan gue rasa di situ
gue berpikir wajar sekali ya ketika teman-teman gue sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Walaupun dalam status dia punya pengalaman, dia juga harus negosiasi gaji karena dia bisa saja kalah dengan orang-orang yang punya pengalaman atau orang-orang yang baru lulus universitas tapi gajinya bisa diajak nego seperti itu ya teman-teman ya. Dan di situ gue merasa wah, ternyata gue bisa dibilang sangat beruntung ya, bisa bekerja di Jepang dan tinggal di Jepang tanpa harus memusingkan masalah kontrak seperti itu. Karena di Jepang untuk mencari pekerjaan itu sangatlah gampang ya teman-teman. Ya gampang-gampang susah lah kalau bagi orang yang di Indonesia, tetapi bagi orang yang di Jepang itu bisa dibilang tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena satu, ketika teman-teman sudah berada di Indonesia, di Jepang, teman-teman itu sudah memiliki kemampuan bahasa. Yang kedua, teman-teman itu sudah terbiasa dengan Jepang. Yang ketiga, mungkin sebagian teman-teman sudah punya link seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu diputus kontrak oleh perusahaan atau perusahaan teman-teman tidak memperpanjang kontrak teman-teman di Jepang, teman-teman bisa cari perusahaan lain seperti itu. Yang mana di Jepang lowongan pekerjaan itu banyak ya teman-teman, karena kebutuhan tenaga tadi, orang Jepang populasinya sedikit, maka orang asing lah yang membantu untuk menggerakkan bisnis orang Jepang seperti itu ya, maka tenaga orang asing itu sangat dibutuhkan seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman ngerasa teman-teman tidak diperpanjang kontraknya oleh perusahaan atau teman-teman diputus kontraknya oleh perusahaan di Jepang, walaupun jarang ya ada perusahaan yang memutus kontrak itu ya, teman-teman tidak harus perlu merasa khawatir berlebihan, karena teman-teman bisa saja cari pekerjaan lain seperti itu di prefektur lain yang mana teman-teman mau seperti itu. Berbeda dengan di Indonesia, saat teman-teman mungkin mendapatkan kabar kamu tidak diperpanjang ya kontrak kamu misalnya seperti itu ya, teman-teman harus memutar otak lagi, harus menyiapkan surat lamaran lagi untuk dimasukkan ke perusahaan-perusahaan yang mungkin perusahaan-perusahaan yang teman-teman masukkan belum tentu menerima karyawan dalam jumlah besar seperti itu. Kadang ada perusahaan itu yang cuma menerima 2 orang aja seperti itu. Sementara yang mengapply mungkin 10, 50 seperti itu. Ada ya teman-teman. Dan juga mungkin beberapa perusahaan di Indonesia itu mereka minta orang yang sudah berpengalaman atau mungkin mau menerima orang-orang yang sudah ada orang dalam di dalamnya seperti itu. Jadi kekuatan orang dalam di Indonesia itu sangat kuat sekali seperti itu, karena di tempat ini di Indonesia sendiri, orang-orang yang memiliki link koneksi orang dalam itu chance atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan itu jauh lebih besar daripada orang yang tidak memiliki link orang dalam seperti itu kan teman-teman ya. Nah jadi gue rasa itu beberapa hal yang bisa gue pelajari ketika gue pulang di Indonesia ya pulang ke Indonesia ya waktu itu ya teman-teman. Walaupun singkat tapi banyak sekali pelajaran. Nah selain itu juga ya teman-teman, tidak hanya teman-teman gue yang satu circle aja yang mengalami kesulitan. Memang ada sebagian teman-teman gue yang sukses banget di Indonesia seperti itu. Dia tidak terlalu memikirkan masalah finansial seperti itu. Ya kita tentunya ikut bahagia dengan teman-teman yang lancar lah secara finansial di Indonesia seperti itu ya teman-teman. Apalagi yang sudah punya usaha sendiri di Indonesia, tentunya kita ikut bahagia karena mereka bisa survive di Indonesia seperti itu. Tetapi kan yang perlu kita kasihani adalah orang-orang yang mungkin dia secara finansial sulit seperti itu ya, cari kerja susah, pendidikan mungkin juga kurang seperti itu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah jadi kemarin itu ya gue dapat waktu di Indonesia itu ya, gue bahkan dapat cerita dari adik gue sendiri ya teman-teman ya. Bahkan adik gue sendiri mengeluhkan sulitnya untuk mencari pekerjaan di Indonesia, yang mana adik gue ini sebelum dia bekerja, dia itu sudah memiliki pengalaman sebelumnya karena dia itu bekerja sambil kuliah dulu ya. Jadi adik gue itu juga sudah lulusan university dan sudah punya pengalaman, tetapi untuk mencari pekerjaan di Indonesia itu rasanya sangat sulit katanya, bahkan untuk menjadi karyawan aja sulit. Jadi sekarang adik gue itu bekerja sebagai full time ya teman-teman, kerja bukan karyawan tetapi full time seperti itu, kerja part time yang fullnya seperti itu. Nah dengan gaji yang mana gajinya itu gue rasa sangat tidak manusiawi sekali untuk orang yang bekerjanya dari sore sampai malam seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bahkan kalau di rupiah kan, di yen kan ya teman-teman, gaji adik gue itu mungkin tidak sampai 1 mang dalam kerja 1 bulan ya teman-teman. Kerjanya itu libur 2 hari dalam 1 minggu, kerjanya itu bisa dibilang 7-8 jam seperti itu, tapi gajinya nggak sampai 1 mang karena statusnya itu full time seperti itu ya, part time, bukan kerja karyawan seperti itu. Yang bahkan gajinya itu gaji yang mereka dapatkan itu bahkan di bawah UMR seperti itu. Juga bahkan saudara-saudara gue yang lain yang bekerja di perusahaan yang memang mereka itu berstatus sebagai karyawan ya teman-teman, bahkan gaji yang dibayarkan oleh perusahaan itu adalah gaji yang di bawah UMR seperti itu. Gue rasa
di Jepang ketika kita mendapatkan gaji di bawah UMR ya teman-teman, itu perusahaan udah pasti udah fix kena pelanggaran seperti itu karena membayarkan gaji di bawah standar. Tetapi di Indonesia kayaknya orang-orang yang bekerja digaji di bawah UMR itu hal yang wajar aja seperti itu. Tidak ada tindakan apapun dari Dinas Tenaga Kerja seperti itu. Yang mana sebenarnya kan ini standar gaji udah ditentukan nih, tapi perusahaan melanggar standar ini demi keuntungan mereka seperti itu. Harusnya kan itu adalah perusahaan-perusahaan yang harus ditindak seperti itu. Tetapi di Indonesia kayaknya hal-hal seperti itu hal-hal yang wajar yang mana mungkin tidak terlalu dipermasalahkan seperti itu, walaupun itu masalah. Di Jepang ketika teman-teman mungkin mendapatkan gaji yang mungkin kurang dari UMR, teman-teman itu berhak ya atau punya kekuatannya untuk mengadukan perusahaan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja, yang mana nanti Dinas Tenaga Kerja itu akan memproses perusahaan tersebut ya teman-teman. Bisa jadi nanti perusahaan itu harus bayar denda karena pelanggaran yang dibayarnya, atau bisa jadi perusahaan itu tutup karena pelanggaran yang dilakukannya seperti itu. Jadi semuanya itu sudah ada regulasinya seperti itu. Regulasi ada di Indonesia juga, regulasi ada seperti itu, tetapi tidak dijalankan seperti itu sih yang banyak gue lihat ya teman-teman ya. Karena faktanya keluarga gue sendiri juga mengalami masalah kesulitan dalam menjalani kehidupan, dalam mencari pekerjaan seperti itu. Tetapi di sisi lain, sisi positif yang gue dapatkan adalah untungnya gue salah satu dari keluarga tersebut bekerja di luar negeri ya teman-teman, yang mana ketika gue bekerja di luar negeri dengan gaji yang jauh, sangat jauh berbeda dengan gaji di Indonesia yang hampir 10 kali lipatnya gaji Indonesia ya teman-teman ya, itu gue bisa bantu finansial keluarga gue bisa bantu adik gue bisa bantu orang tua gue kalau misalnya sekiranya dia butuh bantuan dari gue, karena gue mampu secara finansial seperti itu. Nah jadi ya di sini memang gue sarankan ya untuk teman-teman yang mungkin merasa kesulitan mencari pekerjaan di Indonesia atau mungkin tidak diperlakukan adil di Indonesia, gue sarankan kalau memang teman-teman punya kesempatan dan masih punya banyak waktu, pergilah bekerja ke luar negeri ya teman-teman. Tidak harus ke Jepang, ke Korea bisa, ke Jerman bisa, ke Kanada bisa, ke Malaysia bisa, seperti itu ya, asal jangan ke Kamboja aja ya. Seperti itulah ya. Nah jadi ketika teman-teman itu nanti memutuskan untuk pergi bekerja ke luar negeri, teman-teman memiliki kekuatan secara finansial, yang mana nanti kekuatan teman-teman itu bisa teman-teman gunakan untuk membantu keluarga teman-teman yang mungkin kalau sekiranya teman-teman keluarganya kesulitan seperti itu ya. Nah jadi gue selalu bilang ya, ketika teman-teman masih muda, jangan berpikir umur teman-teman yang misalnya ada teman-teman yang bilang, "Bang, apakah umur 30 bisa ke Jepang? Apakah umur 32 bisa ke Jepang? Apakah umur 35 bisa ke Jepang?" Teman-teman jangan berpikir umur 35 itu teman-teman udah tua ya. Belum ya teman-teman. Di Jepang, di luar negeri, umur 30 itu masih dihitung usia produktif ya teman-teman. Dan teman-teman sangat bisa sekali di pekerjaan di usia-usia seperti itu. Dan teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa umur teman-teman 30, jangan merasa ketuaan seperti itu. Ini berbeda di Indonesia ya teman-teman. Di Indonesia, teman-teman diminta umur 20-an seperti itu, dengan pengalaman yang luar biasa, dengan pendidikan yang luar biasa, tapi gaji yang sekecil-kecilnya seperti itu. Tetapi hal tersebut tidak berlaku di luar negeri ya teman-teman, di Jepang khususnya, karena kan gue taunya tentang Jepang aja nih, di luar Jepang gue nggak tahu bagaimananya seperti itu. Jadi ya saran gue, pergilah ke luar negeri teman-teman, berangkatlah ke luar negeri agar teman-teman bisa membangun negara teman-teman secara tidak langsung dengan devisa yang teman-teman sumbangkan seperti itu ya. Dengan juga nanti secara tidak langsung teman-teman membantu keluarga teman-teman, desa teman-teman, tempat teman-teman tinggal seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya sekarangnya teman-teman merasa sudah cukup modal, sudah cukup uang untuk tinggal di Indonesia, untuk pindah ke Indonesia, teman-teman bisa membangun usaha teman-teman sendiri ya. Nah jadi gue rasa ya, pengalaman yang sangat luar biasa ketika gue itu berada di Indonesia walaupun cuma 2 minggu. Banyak sekali hal yang bisa gue pelajari dan banyak sekali hal yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kalau sekiranya ada teman-teman yang merasa sudah tidak mampu lagi untuk berangkat ke luar negeri, dalam hal ini mungkin ke Jepang, karena mungkin teman-teman sudah punya keluarga yang harus teman-teman urus, atau anak yang mungkin akan sulit teman-teman tinggalkan seperti itu ya, atau mungkin teman-teman memiliki orang tua yang sudah tua yang sudah harus diurus dengan perhatian khusus ya. Ya kadang kan kita nggak tahu ya, beberapa orang mungkin memiliki halangan untuk tidak bisa pergi ke Jepang atau tidak pergi ke Jepang seperti itu ya. Gue harap untuk teman-teman yang seperti itu memiliki jalan keluar. Gue sarankan teman-teman itu ya sebenarnya ini bukan kapasitas gue sih memberikan saran kepada orang yang mungkin jauh lebih besar daripada gue seperti itu, tetapi gue harap teman-teman memiliki
jalan hidup yang lebih baik seperti itu ya, rezeki yang lebih baik, sehingga teman-teman nanti tidak kesulitan untuk tinggal di Indonesia seperti itu. Dan juga ya, itu kan kalau kita bicaranya masalah-masalah finansial di di Indonesia seperti itu. Karena pekerjaan sulit, gaji juga kecil, tentunya kehidupan juga jadi sulit. Belum lagi harga barang yang selalu naik seperti itu. Di Jepang pun juga sama ya teman-teman ya. Harga barang juga naik, tetapi di sini gaji cukuplah untuk kita hidup 1 bulan seperti itu. Dan bahkan kita bisa nabung, bahkan kita bisa mengirim ke orang tua, bahkan kita bisa menyisihkan sebagian uang untuk investasi, bisa ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah itu kan kalau dari segi finansial. Dan bagaimana kalau masalah dari segi birokrasi ya teman-teman. Nah gue nggak tahu ya birokrasi tentang pelayanan publik di Indonesia, di daerah lain seperti apa, seperti itu. Tetapi kalau melihat informasi-informasi yang tersebar di sosial media, kadang ada pelayanan publik itu yang kurang memuaskan seperti itu. Sementara ketika di Jepang, pelayanan publik itu memang benar-benar kita itu dilayani ya teman-teman. Pajak yang kita bayarkan itu memang tahu larinya kemana, seperti itu. Misalnya ketika kita butuh dokumen, misalnya ke kantor wali kota, itu pelayanannya akan cepat sekali, selesai, 1 hari selesai, seperti itu. Atau ketika mungkin teman-teman butuh pelayanan kesehatan di rumah sakit Jepang, itu pelayanannya sangat luar biasa. Gue nggak tahu ya di luar kota Padang seperti apa, tetapi ketika gue waktu itu melakukan proses birokrasi melakukan proses pengurusan dokumen di pelayanan di kota Padang, gue merasa ya syukur sekarang pelayanan kota Padang juga sangat bagus sekali ya teman-teman. Pelayanannya ramah, pengurusannya tidak ribet seperti itu ya, asalkan dokumen kita lengkap seperti itu. Walaupun memang ada sesekali kita harus pulang pergi bolak-balik ke rumah karena ada dokumen-dokumen yang kurang, tetapi gue rasa pelayanannya sekarang udah lumayan bagus seperti itu. Cuman mungkin sistemnya aja, kualitas sistemnya aja yang perlu diperbaiki. Karena waktu itu gue pulang 2 minggu, gue pengen bikin IKD, servernya servernya rusak seperti itu. Jadi mau nggak mau waktu itu gue harus kecapil seperti itu ya. Nah paling itu sih yang perlu dibenahi di Indonesia seperti itu ya. Nah jadi banyak ya sesuatu yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya tentang perbandingan bagaimana teman-teman tinggal di luar negeri dan bagaimana teman-teman mungkin yang hanya stay di Indonesia. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika teman-teman stay di Indonesia. Teman-teman bisa dekat dengan keluarga, bisa menjalin hubungan kekeluargaan yang lebih baik seperti itu ya. Ketimbang mungkin ketika teman-teman di luar negeri, teman-teman harus pisah dengan keluarga teman-teman seperti itu. Tetapi ketika teman-teman berangkat atau pergi ke luar negeri, di sana teman-teman selain teman-teman bekerja, teman-teman itu juga akan membuat pola pikir teman-teman jadi lebih maju teman-teman. Sedikit banyak pola pikiran teman-teman itu pasti akan terpengaruh dengan lingkungan di mana tempat teman-teman tinggal seperti itu. Apalagi kalau sekiranya teman-teman itu tinggalnya di negara maju ya teman-teman, sehingga nanti teman-teman itu bisa lebih berpikiran terbuka, berwawasan yang lebih luas seperti itu ya teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman itu juga meningkatkan rasa syukur teman-teman terhadap kehidupan seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya tentang pemikiran yang ingin gue sampaikan kepada teman-teman. Gue benar-benar sangat bersyukur sekali bisa pulang ke Indonesia 2 minggu kemarin itu. Banyak sekali sesuatu yang bisa gue syukuri, banyak sekali sesuatu yang bisa gue pelajari dari rekan-rekan gue, keluarga gue seperti itu, sehingga di situ makin meningkatkan perasaan bersyukur gue karena gue udah bisa tinggal di luar negeri seperti itu ya teman-teman ya. Gue harap teman-teman juga yang ingin keluar negeri tinggal di Jepang itu bisa cepat ya, bisa diproses, bisa tinggal di luar negeri sehingga teman-teman bisa membantu orang-orang di sekitar teman-teman seperti itu. Nah jadi lebih kurang seperti itu ya pemikiran yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Kalau sekiranya teman-teman itu masih punya pertanyaan atau ingin diskusi, silahkan tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.